Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengizinkan kita semua untuk sama-sama kita berkumpul di salah satu masjid dari masjid Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita untuk membaca Al-Qur'an, membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya ini merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat, kegiatan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam hadis, beliau mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Artinya, tidak rumah Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah masjid. Untuk apa mereka berkumpul? Yatluna kitaballah untuk membaca kitab Allah dan saling mengajarkan antara satu dengan yang lainnya. Jadi kumpulnya mereka membaca Al-Quran, saling mengajarkan. Bisa maknanya adalah saling mengajarkan, ya, cara membacanya, atau makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. Apa yang Allah berikan dan ketentraman jiwa. Itu yang pertama. Jadi janji Rasulullah, orang yang berkumpul di masjid untuk membaca Al-Quran, andaikan para raja dan putra-putra raja, apa yang ada pada kami, para penuntut ilmu agama, orang yang belajar ilmu agama, berupa ketenangan, ketentraman, ya niscaya apa? Mereka para raja dan putra-putra raja, mereka akan merampas dengan pedang-pedang. Di malam yang mulia ini, insya Allah kita akan membaca di dalam tafsir surat Al-Ikhlas. Ya, jadi surat-surat yang sering kita baca gitu ya, sholat kita baca, zikir pagi sore kita baca, Masya Allah. Andaikan kemudian kita memahami makna dan isi kandungan di dalamnya, tentunya akan apa? Akan semakin
bermanfaat. Ternyata yang kita baca ayat ini maksudnya seperti ini. Nah, ayat ini dinamakan dengan surat Al-Ikhlas. Ya, dinamakan dengan surat Al-Ikhlas. Dikatakan Al-Ikhlas karena memang surat ini adalah menjelaskan tentang apa? Tentang kewajiban seorang hamba untuk mengikhlaskan, ya, di dalam segala ibadahnya kepada Allah. Karena apa? Allah satu-satunya yang kita ibadahi, satu-satunya yang kita sembah, tidak boleh untuk selainnya, kan gitu, Pak. Nah, maka Bapak sekalian, surat Al-Ikhlas ini ada asbabun nuzul, yaitu sebab turunnya ayat ini. Di antaranya adalah diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya. Jadi dikisahkan dulu di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang Yahudi mereka dengan bangganya mengatakan, nahnu na'budu Uzair ibn Allah. Kami orang-orang Yahudi menyembah kepada Uzair, putranya Allah. Coba, jadi Yahudi apa sembahan mereka? Uzair, putranya Allah. Na'udzubillah, ya. Mereka menamakan Allah punya anak, namanya Uzair katanya. Wa qalatin Nasara, dan orang-orang Nasara mengatakan, nahnu na'budul Masiha ibn Allah. Kami menyembah Masih, itu Isa, putranya Allah. Ini dua makhluk, ya, yang Allah sesatkan mereka. Siapa mereka? Yahudi dan Nasrani. Yahudi mengatakan Uzair putra Allah dan mereka sembah. Nasrani mengatakan Isa putra Allah dan mereka sembah. Wa qalatil Majus, dan orang-orang Majusi mereka mengatakan nahnu na'budu syamsa wal qamar. Kami menyembah kepada matahari dan bulan. Wa qalatil musyrikun, dan orang-orang musyrik mereka mengatakan nahnu na'budul awthan. Kami menyembah apa? Berhala-berhala. Ini, Pak. Insyaallah, ya, empat kelompok ini. Yahudi mengatakan kami menyembah Uzair putranya Allah. Orang Nasrani mengatakan kami menyembah Isa putranya Allah. Majusi kami menyembah matahari dan bulan. Yang keempat, orang-orang musyrik kami menyembah apa tadi? Patung-patung, pohon-pohon, kuburan-kuburan. Akhirnya apa kan? Fa anzalallahu ala rasulih hadhihi surah. Kemudian Allah turunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam surat Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, Allah Maha Esa. Allah cuma satu. Nah, ini, Pak. Ini sebab turunnya ayat ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa semua yang mereka sembah, baik nyembah Uzair, nyembah Isa, adanya menyembah matahari, bulan, menyembah patung-patung, itu semua adalah sesembahan yang salah. Ya, yang benar hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Bapak sekalian, di antara keutamaan surat ini, ya, di antara keutamaan surat ini yaitu bahwa orang-orang yang membaca surat ini, ya, itu luar biasa. Sampai di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, itu tatkala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengutus para pasukan perang. Ya, kemudian salah seorang di antara mereka ketika sholat ini dia mengimami kaum muslimin. Setelah selesai membaca Al-Fatihah, orang ini apa? Kemudian selalu membaca surat Kulhu, Pak. Oke. Nah, wong mriki Imam Kulhu terus ya diceluk Pak Kulhu gitu ya. Di zaman Rasul ada, Pak. Jadi sahabat ini ketika setiap sholat menjadi imam, setelah Al-Fatihah selalu yang dibaca adalah surat Al-Ikhlas ini. Ya, habis itu apa? Baca surat yang lain. Nah, kemudian apa? Sebagian para sahabat Nabi
Ini apa? Mengingkari orang tadi. Kenapa kalau melakukan seperti itu? Awas ya, saya laporkan kepada Nabi. Maka kemudian apa? Rasul mengatakan kepada orang tadi, "Hei sahabatku, kenapa engkau membaca surat ini?" Gitu ya. Maka perhatikan Bapak sekalian. Rasul bertanya kepada orang tadi, "Wa ma hamalaka 'ala luzumi hadhihi surah fi kulli rak'atin?" Kenapa? Kamu kok setiap rakaat selalu membaca surat ini? Sahabat itu mengatakan, "Inni uhibbuha ya Rasul, karena aku sangat cinta kepada surat Al-Ikhlas ini." Masya Allah. Apa kata Nabi? "Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah." Kecintaanmu kepada surat kulhu ini yang menyebabkan engkau masuk ke dalam surga. Masya Allah, hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Masya Allah ya. Jadi kecintaan seorang terhadap surat kulhu ini menyebabkan dia masuk surga. Kenapa? Karena di dalam surat kulhu ini, surat Al-Ikhlas ini terdapat apa? Terdapat penjelasan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan yang pertama. Siapa yang membacanya dengan mencintainya merupakan sebab masuk ke dalam surga. Kemudian sekalian, keutamaan yang kedua, bahwa surat Al-Ikhlas ini Rasul menjelaskan menyamai sepertiga Al-Quran. Masya Allah, sepertiga Al-Quran, Pak. Keutamaan surat ini seperti kita membaca sepertiga dari Al-Quran. Ya, sebagaimana hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari juga. Jadi ada seorang lelaki, dia senantiasa membaca surat Al-Ikhlas dan diulang-ulang berkali-kali sudah. Ya, maka di pagi harinya orang itu datang ke Rasul, menjelaskannya, "Rasul, saya sangat suka membaca surat Al-Ikhlas. Ya, dan saya ulang-ulang terus." Perhatikan. Tapi apa? Orang-orang sekelilingnya seakan-akan meremehkan. "Kamu ini kulhu terus, mau ganti yang lain," gitu ya. Surat pendek diulang-ulang terus, Masya Allah. Maka Rasul ketika mendengarkan orang tadi berbicara seperti itu, beliau bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, innaha la ta'dilu sulusal Qur'an." Demi Allah yang jiwaku ada pada tangannya, sesungguhnya surat Al-Ikhlas ini menyamai sepertiga dari Al-Quran. Sepertiga, Pak. Jadi kalau misalkan di dalam sehari kita hatam 30 juz, mampu mboten, Pak? Setiap hari, Pak, abot nih, Pak. Nggih. Tapi kalau kemudian dalam sehari kita bisa membaca Al-Ikhlas 3 kali, menyamai. Makanya, Pak, Rasul pernah berkata, Bapak sekalian, dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam Bukhari, Rasul pernah berkata kepada para sahabatnya, "Ayajizu ahadukum an yaqra'a sulusal Qur'an fi lailah." Apakah kalian tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam, 10 juz dalam satu malam? Mampu enggak jenengan? Nah, itu Pak, katakan dengan Nabi. Apa kata para sahabat? Fasyaqqa alaihim, ya Rasul, itu berat sekali bagi kami. Semalam 10 juz. Wong nak bacaan biasa, boten tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat. 1 juz sekitar 50 menit sampai sejam, Pak. Berarti kalau 10 juz, pinten? Ya sekitar 9 jam, 10 jam. Malas Al-Quran, Pak. Allah yang sepet, Pak. 8,5 jam sepet. Nah, Rasul mengatakan, mampu ke kalian semalam bisa menyelesaikan Al-Quran sepertiganya. Para sahabat merasa berat. Ya, dan sahabat mengatakan, "Ayyuna yutiku dzalika ya Rasulullah?" Siapa di kalangan kami yang mampu, ya Rasul? Berat sekali kan gitu. Maka Rasul mengatakan, "Allahul wahidus samad tsulusul Quran." Yaitu surat Allahul Wahid, qul huwallahu ahad, Allahus samad sampai akhir ayat itu adalah sepertiga dari Al-Qur'an. Masya Allah ya, sepertiga dari Al-Qur'an, diriwayatkan Imam Bukhari. Soalnya hadisnya, Pak. Jadi kita jangan pernah lepas dalam sehari untuk membaca surat Al-Ikhlas. Kenapa keutamaannya? Tadi menyamai seperti Al-Quran. Ustaz, berarti nek sholat kulhu baik orang Al-Fatihah. Oh, benten mal ini Bang ya. Iya.
Jadi kalau kita sholat tetap Al-Fatihah, karena membaca Al-Fatihah adalah rukun sholat. Gitu ya. Nah ini Masya Allah, di antara keutamaan yang ada di dalam surat Al-Ikhlas. Kemudian yang ketiga Bapak sekalian, di antara keutamaan surat ini, yaitu dijadikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Untuk mencari kesembuhan kepada Allah. Ya, maka di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Aisyah mengatakan, "Annan Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam kana idza awa ila firashi kulla lailatin jama'a kaffaihi thumma nafatha fihima wa qara'a fihima qul huwallahu ahad qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas." Kata Aisyah, adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau hendak tidur setiap malamnya, bagaimana? Beliau jama'a kafaihi, beliau mengumpulkan gini Pak, kedua telapak tangannya. Kemudian apa? Summa nafasa fihima, kemudian beliau meniupkan ke tangan tadi. Kemudian beliau membaca qul huwallahu ahad sampai selesai, qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai, dan qul a'udzu birabbin nas. Ini Bang, sebelum tidur. Kemudian kata Aisyah, tsumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi. Kemudian setelah dibacakan surat 3 tadi, kemudian apa? Beliau mengusapkan ke tubuhnya yang mampu untuk diusap. Yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi. Beliau mulai dari kepalanya, kemudian ke wajahnya, kemudian wa ma'aqbala dan apa yang di depan, terus ke sana. Beliau melakukan sebanyak 3 kali. Hakadha rawahu ahlus sunan. Inilah hadis diriwayatkan dari ulama ahlus sunan. Ya, Sunan Tirmidzi, Ibnu Majah, dan juga Imam Bukhari. Masya Allah Pak. Ini diantara yang Rasul lakukan. Untuk apa? Meminta perlindungan kepada Allah selama kita tidur. Jadi Rasul tadi mengumpulkan kedua telapak tangannya, ditiupkan, kemudian dibacakan padanya surat tadi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Masya Allah sekalian. Nah, ini diantara keutamaan surat ini sekalian. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat ya bagaimana isi kandungan yang terdapat di dalam surat Al-Ikhlas. Surat ini termasuk surat yang pendek banget ya. Ini Pak, 4 ayat. Nah, gitu. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Rasul, ya, huwallah, dialah Allah al-ahad, Allah yang Maha Esa, cuma satu. Tadi asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini pada tadi ketika orang-orang Yahudi mengatakan, ini sembahan kami Uzair putranya Allah, Nasrani ini Isa putra Allah sembahan kami, Majusi mengatakan ini bulan, matahari sembahan kami, orang musyrik ini patung-patung kami banyak. Maka apa? Allah tegaskan di sini, katakan wahai Rasul, dialah Allah yang Maha Esa, Allah satu-satunya ya yang boleh kita sembah. Kenapa? Karena kata Ibnu Katsir rahimahullah bahwa siapa yang boleh disembah? Al-khaliqu li hadhil asya huwal mustahiqu lil ibadah. Yang telah menciptakan seluruh makhluk ini, dialah yang berhak untuk disembah. Sedangkan semua sembahan tadi yang disebutkan tadi, baik Uzair, Nabi Isa alaihissalam, patung-patung, matahari, bintang, bulan, nggak ada yang bisa menciptakan sama sekali. Maka apa? Mereka ini tidak ada hak sama sekali untuk disembah. Maka keyakinan seorang muslim, satu-satunya yang benar disembah hanya Allah. Kenapa? Allah mengatakan dalam ayatnya, dzalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil. Sesungguhnya Allah lah yang benar dan segala sesuatu yang disembah selain Allah adalah batil adanya. Ini Pak. Jadi ayat ini, surat ini menjelaskan tentang apa? Menjelaskan tentang makna tauhid, yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Nah, ini Bapak sekalian. Ini ayat yang pertama, yaitu penjelasan tentang Maha Esanya Allah, Allah satu-satunya ya yang disembah
Karena memang Allah satu-satunya yang menciptakan, menghidupkan, memberikan rizki kepada seluruh hamba-hambanya. Kemudian ayat yang kedua, Allah mengatakan, Allahus Somad. Allah adalah As-Somad. Apa makna As-Somad? Abdullah ibnu Abbas itu muridnya Rasulullah. Ya, bahkan beliau adalah dijuluki oleh para ulama sebagai turjumatul Quran, penterjemahnya Al-Quran. Ya, Ibnu Abbas ketika menafsirkan Allahus Somad, kata beliau, yakni alladhi yasmadu ilaihil khalaiqu fi hawaijihim wa masailihim. Allah As-Somad yaitu bahwa semua makhluk ini bersandar, membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam segala kebutuhan dan masalah mereka. Ini Pak. Jadi kalau kita membaca ayat Allahus Somad, apa tergambar di sini? Semua makhluk ini bersandar kepada Allah, butuh kepada Allah. Baik manusia, hewan, tumbuhan, ya, semua butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagi manusia Bapak sekalian, kebutuhan kita apa? Satu, tetap hidup. Ya. Iya. Allah Allah lah yang apa? Al-Muhyi, Al-Mumit. Allah itu yang menghidupkan dan mematikan. Nah, butuhnya manusia kepada hidup, siapa yang ngasih kehidupan? Allah Subhanahu wa taala. Kebutuhan manusia semua yang memenuhi adalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti kebutuhan rizki Bapak sekalian. Makanya apa? Saking kayanya Allah Subhanahu wa taala, Allah pernah berfirman dalam hadits qudsi. Allah mengatakan, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alata ma naqasa mimma indi syai'an illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr." Kata Allah, andaikan kalian wahai manusia yang pertama Allah ciptakan sampai manusia terakhir Allah ciptakan. Manusia pertama Adam, sampai nanti manusia terakhir. Kemudian jinnya pun sama. Jin pertama sampai jin terakhir. Semua mereka kumpul di Sa'idin Wahidin, tempat yang sangat luas. Ini berapa miliar manusia, berapa miliar jin Pak ya, kumpul. Kemudian setiap manusia, setiap jin, semua minta kepada Allah. Ada yang minta A, B, C, pokoknya semua. Apapun yang diminta Allah kasih. Perhatikan. Apa kata Allah? Mana qasamima indi syai'an. Hal itu tidak mengurangi harta kekayaan Allah sedikit pun. Masya Allah. Tidak kurang sama sekali. Melainkan apa kata Rasul? Kata Allah, melainkan berkurangnya seperti seseorang yang memasukkan jarum ke lautan, Pak. Jarum ke lautan, kemudian kita angkat. Ibaratnya harta Allah seperti air laut yang sangat luas. Begitu Allah memberikan kepada seluruh hambanya permintaan mereka, tidak berkurang harta Allah sama sekali. Melainkan apa berkurangnya? Seperti air yang nempel di jarum tadi. Masya Allah. Makanya kalau kita minta kepada Allah, jangan pernah lah melas Allah kabut. Gak akan. Apapun yang hamba minta Allah mampu untuk apa? Untuk mengabulkan. Masya Allah sekalian. Makanya kalau kita hendak minta kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan tanggung-tanggung. Minta yang terbesarnya. Napa Pak? Surga. Itu ya, makanya Rasul pernah mengatakan dalam hadis diriwayatkan Bukhari Muslim, "Idza sa'altumullahal jannah fas'aluhul firdaus fa innahu a'lal jannah wa awsatul jannah wa fawqahu arsyur rahman." Jika kalian minta kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Karena surga Firdaus adalah surga tertingginya, surga pertengahannya, dan di atasnya ada arasnya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah sekalian ya. Nih, jadi kalau minta jangan tanggung-tanggung, minta yang tertingginya, yang termahalnya.
Aja ya Allah, hambamu ini minta surga ya asal surga lah. Nah, kurang Pak. Minta kepada Allah yang paling tingginya, yang paling mahalnya. Masya Allah ini Bapak sekalian. Jadi Allah mengatakan Allahus Somad. Allah adalah apa? Yang seluruh makhluk yang ada mereka bergantung kepadanya, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa bertahan hidup makhluk ini tanpa bantuan dari Allah. Ini ya, tidak akan bisa hidup makhluk ini tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang kedua, Pak. Jadi mana as-somad, seluruh makhluk, termasuk kita, Pak. Semakin kita bersandar kepada Allah, maka semakin sempurna iman kita. Nah, kemudian Bapak sekalian, ayat yang ketiga, ini merupakan bantahan bagi tadi orang Yahudi, orang Nasrani yang mereka mengatakan Allah punya anak. Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad. Ini penyebutan maha sempurna Allah yang ketiga. Itu Allah tidak beranak, Allah tidak punya anak, dan Allah tidak pernah dilahirkan. Maknanya apa? Kalau Allah tidak beranak, ya, dan Allah tidak diberanakan, Allah tidak butuh kepada siapapun. Orang kalau dia melahirkan kan butuh Pak ya. Coba melahirkan butuh bidan, ya. Butuh bidan. Masa ada sesembahan butuh bidan? Butuh yang rawat anaknya, gitu Pak. Subhanallah. Kemudian Allah tidak dilahirkan. Karena kalau Allah dilahirkan, kalau dilahirkan berarti apa? Akan mati, Pak. Semua yang dilahirkan pasti berujung dengan kematian. Karena Allah mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang berjiwa, semua yang dilahirkan, maka akan apa? Merasakan kematian. Ya, jadi Allah, maha hidupnya Allah itu subhanallah, Pak. Tidak diawali dengan tidak ada. Dan tidak pernah diakhiri dengan tidak ada. Allah ada terus, Pak. Masya Allah ya. Dulu sebelum ada langit bumi, Allah sudah ada. Nanti langit bumi hancur, Allah pun tetap ada. Ini Pak. Ya. Jadi ayat ini sekali lagi adalah bantahan kepada orang-orang yang menuduh bahwasanya Allah punya anak. Maka Bapak sekalian, Masya Allah. Orang-orang yang menuduh Allah punya anak, itu adalah betul-betul sesuatu yang menjadikan Allah paling murka, Pak. Ya, sesuatu yang menjadikan Allah paling benci. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadits qudsi yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Ahmad. Allah mengatakan, "Kadzdzabani ibnu Adam, walam yakun lahu dzalik." Manusia dia telah mendustakan aku, padahal aku tidak demikian. Wa syatamani wa lam yakun lahu dzalik. Dia mencaci makiku padahal dia tidak demikian. Kata Allah, manusia mereka apa tadi? Mendustakan Allah, manusia mencaci maki Allah. Fa amma takdzibuhu iyaya. Adapun pendustaan mereka kepadaku, yaitu ucapan mereka lan yu'idani kama bada'ani. Allah tidak akan mengembalikan kami seperti sedia kala. Itu apa? Allah tidak bangkitkan mereka nanti di hari kiamat. Kata Allah, sungguh manusia telah mendustakanku. Wa amma syatmuhu iyaya, adapun caci makian mereka kepadaku ketika apa? Ittakhadallahu walada, ketika mereka mengatakan Allah punya anak. Allah betul-betul di situ apa? Merasa dicaci maki oleh orang-orang tadi ketika mengatakan Allah punya anak. Wa anal ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun li kufuwan ahad. Ya, padahal aku adalah yang satu dan semua makhluk adalah bersandar kepadaku. Allah, aku tidak beranak dan aku tidak diberanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara, yang sekufu dengan aku. Tuh, Allah paling marah Bapak sekalian ketika ada orang mengatakan Allah punya anak. Bahkan apa? Yang marah bukan Allah saja, tapi apa? Langit, bumi, gunung pun ikut marah, ikut bereaksi ketika mendengarkan ada orang mengatakan Allah punya anak. Sebagaimana Allah terangkan di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 88 sampai 95. Coba perhatikan.
Allah mengatakan, menjelaskan bahwa langit, bumi, dan gunung semua marah, semua bereaksi. Ketika apa? Mendengar ada orang menuduh Allah punya anak. Allah mengatakan, wa qalu takhadar rahman walada laqad ji'tum syai'an idda takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda anda aulir rahmani walada. Artinya, wa qalu, dan mereka mengatakan Allah punya anak. Tadi siapa yang mengatakan Allah punya anak? Yahudi dan Nasrani. Apa kata Allah? Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah datang dengan membawa perkara yang sangat mungkar, kata Allah. Mungkar sekali ucapan itu. Perhatikan, ternyata apa? Ucapan ini mengundang reaksi langit, bumi, dan bulan. Langit, gunung, dan bumi. Apa reaksinya? Allah mengatakan, takadu samawatu yatafattarna minhu. Langit hampir-hampir pecah, hampir runtuh. Ya, kenapa? Ya karena mereka tuduh dengan ucapan tadi. Langit hampir runtuh, Bapak sekalian. Wa tansyaqul ardu, bumi hampir terbelah. Wa takhirrul jibalu hadda, dan gunung hampir hancur lululantak. Kenapa? Anda aulir rahmani walada, ketika mereka menuduh Allah punya anak. Coba, langit yang begitu kokohnya, ratusan tahun berdiri kokoh tanpa tiang, Pak. Marah, Pak. Hampir pecah langit. Langit kuat betul, Pak? Kuat itu. Rasul menyebutkan bahwa langit, tebalnya langit, Pak. Satu langit tebalnya itu perjalanan 500 tahun. Ketebalan langit. Ya berarti kokohnya luar biasa. Tapi apa? Ikut marah, hampir pecah itu. Kemudian bumi pun demikian. Wa tansyaqul ardu, bumi hampir terbelah. Bumi yang begitu kokohnya mau terbelah, marah bumi ini. Kenapa? Mendengarkan ada orang mengatakan Allah punya anak. Bahkan apa? Gunung yang begitu kuatnya, yang dijadikan Allah sebagai pasak bumi itu, paku bumi biar bumi nggak goncang. Itu apa? Itu pun hampir hancur luluh lantak ketika mereka mengatakan Allah punya anak. Naudzubillah, ya. Ini Bapak sekalian. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha waladan, tidak pantas bagi Allah yang Maha Ar-Rahman untuk punya anak. Allah mengatakan tidak pantas, Pak. Kenapa? Karena Allah itu sangat kuat. Allah tidak butuh pada siapapun. Coba, Pak. Orang kalau punya anak, dia beranak, coba ibu-ibu. Berarti apa? Dia butuh pasangan. Kan gitu. Kalau dia beranak, ya, ketika dia melahirkan lemes, sakit, minta tolong, butuh bidan. Allah tidak mungkin butuh seperti itu. Ketika dilahirkan, berarti apa? Butuh yang melahirkan, berarti butuh ibu. Ya, masa iya ada Tuhan, ada sesembahan, apa? Pas kecil nangis, pipis ngompol, minta ganti pempes, disusuin, nggak, mustahil, Pak. Maka Allah mensucikan dirinya dengan mengatakan lam yalid wa lam yulad. Tidak ada, Allah tidak beranak dan Allah tidak dilahirkan. Masya Allah, Pak. Ini adalah apa? Sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, beda dengan manusia, Pak. Kita itu dilahirkan. Makanya apa? Dilahirkan pasti berujung dengan kematian. Nah, kemudian ayat terakhir. Allah mengatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan bagi Allah tidak ada satupun yang semisal, tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak sekalian, ini diantara sifat kesempurnaan Allah. Tidak ada satupun makhluk yang menyamai Allah, baik pada zatnya, pada namanya, pada sifat-sifatnya, pada perbuatan Allah, tidak ada yang menyamai. Walaupun dari sisi nama mungkin sama, sifatnya sama. Contoh, Allah punya sifat hidup, manusia juga punya sifat hidup. Apakah sama? Antara sifat hidupnya Allah dengan makhluk jauh berbeda, Pak. Satu, sifat hidupnya Allah tidak didahului dengan tidak ada, Pak. Ya, dulu manusia kita nggak ada, Pak.
Ya, makanya Allah menyebutkan di dalam surat Al-Insan, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Bukankah telah datang kepada kalian suatu masa yang kalian itu manusia sesuatu yang tidak disebut-sebut. Kapan? Sebelum kita terlahir. Nah, dulu manusia itu bedanya. Sifat hidupnya Allah tidak didahului dengan tidak ada. Tapi kalau manusia hidup cuma apa? Diawali dengan ketidakadaan. Kemudian yang kedua, sifat hidupnya Allah tidak diakhiri dengan tidak ada. Dengan kematian tidak ada. Tapi sifat hidupnya, sifat adanya manusia pasti ujungnya akan mati. Gitu, Pak. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Pak. Sifat hidupnya Allah maha sempurna. Kenapa? Karena berdiri sendiri, tidak butuh kepada siapapun. Manusia, nggak bisa, Pak. Kenapa kata para ulama? Kenapa manusia di dalam bahasa Arab dinamakan sebagai insan atau insa? Karena al-ins itu adalah kita berinteraksi, bergaul dengan orang lain. Tidak mungkin manusia hidup seorang diri, Pak. Contoh, Pak. Ada orang tukang cukur, Pak. Tukang cukur apik banget. Arab cukur dewek. Ya budak badik. Mesti teka tukang cukur. Itu tukang cukur. Barteran bayar, orang bayar, mau jeneng tak cukur gitu. Contoh nih, Pak. Ya. Nih, kemudian apa? Orang kaya butuh orang yang tidak kaya. Coba andikan di masyarakat semua orang kaya di dunia, orang kaya semua, Pak. Dia kaya, punya sawah, nanam pari. Nggih, sing kerja sinten, Pak? Wong sugih kabeh. Kerjane, Pak, geleman temen duit wis akeh. Ya, orang kaya butuh dengan orang tidak kaya. Gitu, Pak. Orang yang tidak kaya butuh dengan orang kaya. Sehingga apa? Dia bisa kerja kepada orang yang kaya tadi. Subhanallah, Pak. Itu namanya manusia. Tidak akan bisa bertahan hidup kecuali dia, Pak, bersama dengan orang lain. Sedangkan sifat hidupnya Allah tidak butuh kepada siapapun. Andaikan Allah sendiri sekalipun bisa. Masya Allah sekalian ya, ini. Makanya manusia itu beda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang menyamai Allah. Walaupun namanya sama. Contoh lagi, Pak. Allah punya sifat apa? Melihat. Manusia punya sifat melihat. Apakah sama? Penglihatan Allah dengan penglihatan apa? Jauh beda, Pak. Kalau penglihatan Allah itu tidak ada penghalang sama sekali. Ya, walaupun kita seorang diri di kamar yang gelap, kita sholat malam, Allah melihat. Kita seorang diri bermaksiat kepada Allah, Allah melihat. Tapi manusia, Pak, ya tertutupi cuman kain, wis ora keton. Apa maning nopo kain, Pak? Ditutupi niki napa niki? Ya tutup mata, wis ora ketuki, tenang peteng temen gitu. Itu ya, sedangkan Allah Subhanahu wa sekalian, walaupun ditutupi dengan berbagai macam penutup, ya seperti Allah di atas arsy ya, di sana ada langit dengan 7 lapisnya. Mungkin di bawah langit ada apa? Ada hujan, ada tebalnya awan. Mungkin kemudian di bawah sana ada air laut. Ada benda kecil yang ada di dasar laut, apakah Allah mengetahui? Allah melihat, Allah melihat. Coba, Pak, ya. Allah melihat. Ada benda kecil yang ada di dasar laut, Allah tahu. Cincin tunangan hilang, misalkan kecemplungan laut. Allah tahu, Pak. Nah, kalau jangan keder, kinang di tunangan hilang. Allah tahu, Pak. Walaupun di dasar laut yang di apa tadi? Ditutupi dengan berbagai macam tutup, Allah tahu. Tapi kalau manusia sangat terbatas. Tapi itu hikmah, Pak, sekalian. Andaikan Allah ciptakan penglihatan manusia itu tembus pandang, medeni wong, Pak. Bisa ora turu, Pak. Merem katon baik gitu. Tapi Allah itu apa? Jadikan manusia ada kekurangan, itu hikmah. Tapi untuk Allah sendiri tidak ada kekurangan pada dirinya, gitu ya. Jadi teman sekalian, Allah mengatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk yang menyerupai Allah. Ini Bapak sekalian. Ini surat luar biasa, suratnya sangat pendek, tapi kalau kita renungkan, kalau kita kaji, subhanallah, betul-betul akan menambahkan
keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan semakin bertambah pengagungan kita kepada Allah, serta semakin butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu sekalian sedikit yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita dapatkan di malam hari ini adalah ilmu yang semakin menguatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal soleh kita, mengampunkan segala dosa serta khilaf kita, dan semoga Allah mematikan kita semua di atas Islam dan iman, serta memasukkan kita semua bersama dengan keluarga dan orang-orang yang kita cintai ke dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.